Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabrik Akbar dengan NIM akhir 331 dari program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rencana penelitian tugas akhir saya yang berjudul Analisis Sentimen Ulasan Produk Menggunakan Metode Machine Learning Berbasis Natural Language Processing. Penelitian ini berada pada bidang data mining dan kecerdasan buatan, khususnya pengelolaan teks. Latar belakang dari penelitian ini adalah pesatnya perkembangan e-commerce saat ini, seperti Shopee, Tokopedia, dan platform lainnya. Seperti produk biasanya memiliki banyak sekali ulasan dari pelanggan. Ulasan ini berisi pengalaman pengguna, baik yang bersifat positif maupun negatif. Namun, jumlah ulasan yang sangat banyak membuat pengguna atau penjual kesulitan untuk membaca dan memahami semua ulasan tersebut secara manual. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang dapat secara otomatis menganalisis isi ulasan tersebut. Nah, disinilah peran machine learning dan natural language processing menjadi sangat penting. Karena teknologi ini mampu memahami teks dan mengklasifikasikan opini pengguna secara otomatis. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana cara mengklasifikasikan sentimen dari ulasan produk secara otomatis menggunakan metode machine learning? Yang kedua, algoritma machine learning apa yang paling efektif untuk digunakan dalam analisis sentimen? Dan yang ketiga, bagaimana tingkat akurasi dari model yang dibangun dalam mengklasifikasikan sentimen tersebut? Nah, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sebuah sistem yang mampu melakukan analisis sentimen terhadap ulasan produk. Sistem ini niatnya akan mengelompokkan ulasan ke dalam tiga kategori, yaitu sentimen, positif, negatif, dan netral. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi performa dari model machine learning yang digunakan, sehingga dapat diketahui seberapa baik model tersebut bekerja. Dalam penelitian ini, terdapat juga beberapa konsep utama yang digunakan. Yang pertama adalah Natural Language Processing atau NLP, yaitu teknologi yang digunakan untuk membantu komputer memahami bahasa manusia dalam bentuk teks. Yang kedua adalah machine learning, yaitu metode yang memungkinkan komputer belajar dari data untuk membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara langsung. Yang ketiga adalah analisis sentimen, yaitu proses untuk menentukan apakah suatu teks mengandung opini positif, negatif, atau netral. Nah, ketiga konsep ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam penelitian yang saya lakukan. Metodologi penelitian yang digunakan terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah pengumpulan data, yaitu mengambil data ulasan produk dari platform atau e-commerce. Tahap kedua adalah preparsing, yaitu proses pembersihan data agar siap digunakan.
Untuk tahap yang ketiga adalah ekstraksi fitur menggunakan metode TF-IDF untuk mengubah teks menjadi bentuk numerik. Tahap keempat adalah proses klasifikasi menggunakan algoritma machine learning. Dan tahap yang terakhir adalah evaluasi model untuk mengetahui performa hasil klasifikasi. Pada tahap pre-processing terdapat beberapa langkah penting. Yang pertama, Chess flooding, yaitu mengubah semua huruf menjadi huruf kecil agar konsisten. Kedua adalah token zinning, yaitu memecah kalimat menjadi kata-kata. Yang ketiga, stop word removal, yaitu menghapus kata-kata umum yang tidak memiliki makna penting seperti dan, yang, dan sebagainya. Keempat adalah stemming, yaitu mengubah kata menjadi bentuk dasarnya. Proses ini sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas hasil analisis. Dalam penelitian ini, beberapa algoritma machine learning yang dapat digunakan antara lain Navi-Bayes, support vector machine, dan random forest. Navi-Bayes dikenal sederhana dan cepat dalam klasifikasi teks. Support vector machine memiliki performa yang baik untuk data berdimensi tinggi, sedangkan random forest dapat mengurangi overfitting dan meningkatkan akurasi. Algoritma-algoritma ini nantinya dapat dibandingkan untuk mengetahui mana yang memberi hasil terbaik. Sebagai contoh, jika terdapat ulasan seperti barangnya bagus banget dan pengirimannya cepat, maka sistem akan melakukan pre-processing, kemudian mengubah teks menjadi fitur numerik, dan selanjutnya akan mengklasifikasikan teks tersebut. Hasil akhir adalah sistem akan mengidentifikasi bahwa ulasan tersebut termasuk ke dalam sentimen positif. Nah, sekarang tools. Tools yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahasa pemrograman Python. Selain itu, digunakan juga beberapa library seperti Pandas untuk pengelolaan data, Skitlearn untuk machine learning, dan NLTK atau StarWi untuk pengelolaan bahasa alami. Pengembangan sistem dapat dilakukan menggunakan Google Colabs atau Jupyter Notebook. Jadi, penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat. Bagi penjual dapat membantu memahami kepuasan pelanggan terhadap produk yang dijual. Bagi pembeli, dapat membantu dalam mengambil keputusan sebelum membeli produk. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk pengembangan sistem yang lebih kompleks, seperti sistem rekomendasi produk. Demikian presentasi rencana penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam bidang analisis data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.